Penyandang disabilitas seringkali diabaikan, ditakuti, dan dikasihani. Padahal mereka merupakan manusia yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama, tidak dibedakan dengan manusia lainnya. Namanya manusia nggak boleh semua lah gitu. Kadang-kadang ada yang benci, ada yang kasihan gitu kan. Ngelihat bapak bawa karung, ada yang ketakutan juga gitu kan. Ada yang ketakutan diambil lah barangnya yang di luar gitu. Itu nggak sama lah, banyak gitu. Buat bapak gitu ya, nggak dipakai kecil hati nih, dipakai pedoman lah gitu. Oh, hidup harus gini, harus tetap jalan lurus gitu. Jadi sesuatu motivasi apa itu bumbu lah buat bapak gitu. Pada kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi haknya. Mulai dari informasi mengenai bantuan yang tidak menyeluruh, buruknya pendataan, fasilitas umum yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas, dan sulitnya akses untuk mengenyam pendidikan. Untuk kondisi orang dengan disabilitasnya sendiri, bukan kadang ya, pendataan itu masih dicampur aduk gitu ya. Pendataan itu masih tidak konsisten. Jadi misalnya katanya data warga disabilitas, tapi kok isinya ada lansia gitu ya, ada pokoknya isinya tidak berbicara tentang disabilitas. Boro-boro mau mendapatkan data yang baik gitu ya, karena dari segi konsep saja masing-masing masih terbiasa dengan cacat, masih terbiasa dengan tuna. Di pemerintah sendiri juga masih tidak konsisten. Selama melakukan penelusuran data yang kami dapatkan juga tidak sesuai dengan kondisi yang dialami oleh para penyandang disabilitas. Salah satunya Syafa Nabila yang berusia 12 tahun didata menjadi penyandang disabilitas tunarungu dan tunanetra. Namun pada kenyataannya ia menyandang disabilitas stunting. Buruknya pendataan ini akhirnya berdampak pada bantuan yang tidak tersalurkan secara merata. Ada bantuan nggak dari pemerintah selama ini? Belum ada sama sekali. Ada bantuan PKH nanging terus 5 kali cair bantuan PKH teh. Pihak pemerintah pun seperti mengesampingkan pendataan terhadap penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka abai terhadap pembaharuan data dari penyandang disabilitas. Kalau pembaharuan data, kalau datanya udah kita dapat, kita tidak usah memperbaharui data kembali, kan datanya itu udah jelas. Kalau penyandang disabilitas cacat berat, cacat netra, itu kan udah jelas. Jadi tidak perlu diperbaharui lagi, cukup kita mengetahui dia itu masih ada atau tidak, udah pindah atau belum, itu aja. Tidak seragaman data, kesadaran dari pihak pemerintah dan kesadaran masyarakat menjadi lingkaran setan yang seakan tidak berujung. Kalau bicara soal tanggung jawabnya siapa, kalau kita ngomongin dari dulu kan pasti pemerintah lah yang tanggung jawab gitu kan sebagai pemimpin. Tapi sebenarnya kalau dari cerita saya dan teman-teman juga ngamatin, kan ada bukan cuma pemerintah ya, saya masyarakat juga punya peran yang penting nih dan punya tanggung jawab dalam rangka mengedukasi gitu. Sekolah juga sekolah sebagai penyelenggara, atau misalnya kalau di tempat kerja juga pendidikan atau advokasi terhadap
hak-hak dan pelindungan hak disabilitas ini teramat sangat penting dan merupakan hak kewajiban semua. Nggak bisa kita ngandelin pemerintah aja, dan pemerintah juga nggak bisa jalan kalau masyarakatnya nggak support gitu. Berbicara mengenai normatif, Indonesia menjadi negara paling lengkap regulasinya. Semuanya diatur dengan baik dalam undang-undang termasuk perlindungan HAM. Namun, implementasinya tidak semudah apa yang tertulis. Terlebih lagi di tingkat daerah. Isunya hanya berputar dalam sebuah pertanyaan, anggarannya dari mana? Sama seperti masyarakat lainnya yang membayar pajak dan berhak dilindungi oleh negara, begitu juga dengan masyarakat disabilitas yang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh aksesibilitas terkait infrastruktur dan pelayanan yang cukup mumpuni. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sesuai dengan bagian ke-11 infrastruktur pasal 97 ayat 1 dan ayat 2. Namun, apakah kawasan Jatinangor sudah menjadi tempat yang nyaman bagi para penyandang disabilitas untuk hidup dan beraktivitas? Sarana dan prasarana utilitas umum, baik yang menyangkut jalan, kemudian ruang publik, ruang terbuka istilahnya untuk publik, kemudian sarana-sarana perkantoran. Memang secara umum baik di kawasan Jatinangor maupun di Sumedang, khususnya perkotaan lah gitu, secara umum masih sangat terbatas begitu untuk penyediaan terhadap penyandang disabilitas. Harusnya sih menurut saya gitu, ketika suatu kegiatan dilaksanakan, baik pembangunan fisik maupun bukan hanya fisik saja mungkin ya, baik pembangunan sosial, ekonomi gitu, harus bisa meningkatkan kesejahteraan semua masyarakat, lapisan masyarakat. Ada kesulitan ke saat berjalan gitu. Iya. Jalannya. Soalnya dia kan jalannya teh gitu, kakinya nggak lurus kayak gini, jadi kadang teh suka kepaduk-paduk gitu. Tidak hanya Safa yang merasa kesulitan untuk bisa beraktivitas di Jatinangor secara normal. Beberapa penyandang disabilitas yang menggunakan alat bantu juga merasa kesulitan dengan struktur tanah dan jalanan yang ada di Jatinangor. Udin yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan juga mengaku memilih untuk menggunakan ojek pengkolan apabila adanya panggilan untuk pijat. Selain karena lebih mudah ditemui, juga lebih aman. Tidak hanya struktur jalan yang menjadi hambatan, transportasi umum belum bisa menjadi pilihan bagi para penyandang disabilitas di Jatinangor, seperti yang dialami oleh keluarga Pak Suherman yang memiliki anak dengan disabilitas fisik, terhalang untuk menempuh pendidikan karena sulitnya transportasi yang aman dan nyaman. Kendaraan jauh, paling pakai mobil. Kalau saudara dijemput gitu. Bahwa setiap pembangunan fasilitas publik itu otomatis sepaket gitu ya sama penyediaan untuk penyandang disabilitas. Penyediaan fasilitas publik itu memang harus dari awal memperhatikan standar-standar yang sudah ada termasuk untuk penyandang disabilitas, karena kalau kita ngelihat standar fasilitas publik, standar trotoar, standar misalnya di ruang terbuka gitu ya, itu pasti sudah ada gitu standar untuk untuk memfasilitasi penyandang disabilitas gitu. Nah, tinggal gimana supaya fasilitas khusus itu menjadi prioritas gitu kan. Artinya harus ada kesadaran. Mulai dari sekarang, dimulai dari yang terdekat, lingkungan pemerintah bisa memberi contoh gitu ya.
bagaimana kemudian kantor desa itu menjadi lebih ramah orang tuli misalnya. Bagaimana layanan atau misalnya pembuatan KTP itu sudah ada yang pakai huruf braille misalnya gitu ya. Jadi mereka tahu gitu. Nah, kan hal-hal seperti itu pemerintah sudah overloaded dengan tugas keseharian. Jadi boro-boro gitu ya kepikiran. Nah, jadi teman-teman mahasiswa kita itu harus bisa mendorong supaya pemerintah mulai lebih inklusif bagi populasi disabilitas. Melalui misalnya ya dilihat deh trotoar di kita juga kan nggak ramah ya, sangat-sangat membahayakan. Nah, jadi itu juga PR panjang sebenarnya. Tapi tadi kalau tidak kita mulai, ya kapan mau mulainya? Tidak berhenti di semrawutnya pendataan dan buruknya infrastruktur, kesempatan memperoleh pendidikan yang layak bagi orang dengan disabilitas di Jatinangor juga patut dipertanyakan. Sekolah nggak ya, Bu? Belum sekolah. Soalnya di sini nggak ada sekolah yang khusus gitu. Sebenarnya harus D. Oh, jadi di sini mah nggak ada. Ada di Cibiru, tapi itu gratis punya negara. Keluhannya Pak, angkutan. Apa? Angkutannya. Iya. Jadi mesti punya kendaraan pribadi di sini. Itu punya negara di Cibiruan. Terus kayak gitu. Itu deh khusus. Kebanyakan kan A, C gitu. Ada jemput tapi bayar. Nah, itu seharusnya harus dikritik aja pemerintah itu anggarannya ada kok kemana untuk angkutan mobil yang ini aja kok nggak ada. Antar bayarnya Bu, antar jemput tuh Iya. itu bayar per bulan antar jemput. Karena itu kan yayasan. Bayar. Cuman kalau facial terapi seminggu di hari nggak bayar, kadang itu ada bantuan mungkin kan. Mana antar jemput kan. Juga di sini kok nggak mungkin nggak ada jemputan. Sekolah mewah itu punya negara gratis semua. Kok jemputan aja nggak ada. Jadi orang kan mesti orang kaya, kalau nggak orang kan pakai angkot, pakai ojek kan lebih bahaya. Jatinangor hanya memiliki satu SLB dengan satu sekolah inklusi yang dikelola oleh pihak swasta. Di Sumedang ini ada SLB negeri, kemudian ada SLB swasta, kemudian berdekatan juga gitu ya. Makanya yang disabilitas itu disalurkan ke SLB. Kalau di sini sendiri semua siswa yang daftar langsung diterima gitu apa? Ya, langsung diterima. Bahkan misalnya gini, ada di kita kebetulan untuk saat ini, kalau dulu ada guru tunanetra misalnya, guru tunanetra, kita nggak ada gurunya tapi anak itu pengen sekolah, mau nggak mau kita tidak boleh menolak, tapi kita kan suka kasih option. Oh bagusnya kalau tunanetra itu masuknya ke sekolah yang ada, misalnya ada kan kalau kita kan udah jelas SLB, B dan C ya kan. Jadi kita terima dulu, kita arahkan. Tapi kalau orang tuanya udahlah Bu yang dekat ini daripada anak, ya udah kita nggak boleh menolak. Oh bahaya itu kalau menolak gitu kan. Tapi rata-rata di kita kan tidak ada yang tunadaksa ya. Mungkin orang tua juga melihat tuh ada tangga bahaya gitu kan. Rata-rata beberapa anak yang tunadaksa yang daftar ke kita, yang suka main dulu ke kita daftar, suka berkendalanya seperti itu karena oh ada tangga ya Bu gitu. Kita tidak memaksakan, itu kan balik lagi ke orang tua masing-masing seperti itu. Ada usaha sekolah lain nggak? Ada. Waktu itu kita mencoba untuk di sekolahan SD Bojong Loang. Setelah konfirmasi dengan gurunya sama kepala sekolahnya, ternyata dari pihak kepala sekolahnya mengatakan bahwa untuk peraturan sekarang usia sama fisik harus seimbang. Kalau misalkan usianya 7 tahun berarti fisiknya juga harus seimbang setingkat 7 tahun.
Ya intinya waktu itu untuk Safa tidak bisa masuk ke sekolah formal yang terkreditasi di Bojong Loa karena usianya tidak sebanding dengan fisiknya. Tapi sangat disayangkan, alasan kenapa sekolah menolak adalah mereka tidak memiliki guru-guru dengan keahlian khusus untuk mengajar anak-anak ini. Tidak semua sekolah bisa siap akan hal itu dan perlu perhatian dari pemerintah. So, barangkali bukan regulasi atau kebijakan pemerintah yang salah, sudah diwajibkan ada. Balik lagi mungkin ya ke institusi masing-masing, institusi sekolahnya sama sumber daya manusianya gitu. Sekolahnya mau nggak gitu untuk bisa mengoptimalkan guru-guru atau sumber daya manusia yang ada di situ untuk juga bisa menjadi guru pendamping bagi teman-teman yang disabilitas ini gitu. Pendidikan adalah hak dasar setiap manusia yang harus terpenuhi. Anak-anak harus terpenuhi kebutuhannya, harus memiliki keterampilan, dan harus bisa bertahan hidup. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Setiap lapisan masyarakat memiliki tugas untuk membangun Jatinangor menjadi kecamatan yang ramah untuk disabilitas.